Boleh. Ya, kita sepertinya pemateri kita juga sudah ada di ruangan. Boleh saya sapa-sapa dulu? Assalamualaikum, selamat pagi, selamat Wah, sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Saya panggil Pak, Mas, atau Kak? Dipanggil kakak. Oh iya, panggil Pak aja deh. Iya, boleh. Baik. Makasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan adik-adik dan kami semua yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Dengar-dengar sekarang lagi di Prancis ya Pak? Iya, posisi di Wah, jam Paris ya. berapa? Pukul berapa sekarang di sana? Jam 9 pagi. Wah, oh pagi ya. Oke, Ya, masih tanggalnya fresh. sama. Mm-mm. Oke. Well, saya mau sapa-sapa juga adik-adik mahasiswa semua boleh mengaktifkan kamera biar kita semua terlihat di layar, jadi komunikasinya bisa lebih intens. Silahkan bagi yang hadir di room supaya saya bisa lihat langsung. Jangan sampai bukan kalian yang ada di balik layar. Silahkan. Oke, kita juga sudah ada dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Ada Arbi Irwansyah selaku host hari ini. Thank you, Arbi. Bismillah. Ya, sesuai jadwal, saya pikir kita mulai saja, mengingat bahwa jadwal yang tertera yang dibagi dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris adalah pukul 15.00 dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di waktu yang sudah disepakati bersama. Ya, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja saya mewakili jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, sekaligus mewakili Ibu Kajur, Ibu Ketua Jurusan Mem Dr. Rosmatami yang hari ini insya Allah juga akan bergabung bersama kita beserta dosen-dosen Bahasa dan Sastra Inggris juga. Alhamdulillah kita sudah berada di room yang sama dengan pembicara kita, Bapak Makbul Mubarak. Saya atas nama jurusan Bahasa Inggris mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya membuka secara resmi kuliah tamu kita hari ini dengan judul dengan topik lecture series yang sudah masuk ke round ketiga, yang hari ini menghadirkan pembicara bernama Makbul Mubarak SIP MA. Sekarang berprofesi sebagai film director atau screenwriter dengan academic background, master degree dari Korea National University of Art Seoul, Department of Film, TV and Multimedia, majoring in Film Studies tahun 2012 sampai 2014. Terus jenjang S1 diperoleh atau diikuti di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, dan sekarang wah banyak sekali nih, luar biasa sekali. Di skip saja, Bu. Oh gitu ya. Ya nanti mungkin lebih intensnya nanti Pak
Bapak langsung yang memperkenalkan ke adik-adik, biar menjadi inspirasi Pak. Karena kan hal yang selalu dipertanyakan sebenarnya anak-anak jurusan bahasa dan sastra Inggris itu nanti kita jadi apa sih? Ya, jadi itu Ya, salah satu pertanyaan yang selalu dipertanyakan mereka ketika mereka menjalankan kuliah di jurusan ini. Dan insya Allah kehadiran Bapak di sini akan memberi inspirasi dan sekaligus menjadi motivasi mereka sehingga nanti ke depannya tidak ragu lagi dan punya opsi-opsi tujuan atau mau jadi apa mereka di masa depan. Tanpa membuang banyak waktu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Makbul Mubarak untuk menyampaikan materinya hari ini, dan setelah itu kita akan lanjut di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jadi adik-adikku semua yang hadir hari ini mohon diperhatikan baik-baik, dicatat dan disiapkan pertanyaannya. Karena ini materinya mahal sekali ya, apalagi Pak Makbul sekarang ada di Prancis ya, ini bisa jadi tanya-tanya bagaimana caranya bisa mengikuti jejak langkah beliau. Saya persilahkan Pak, waktu dan tempat, silahkan. ya baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ya sebelumnya saya mau mengklarifikasi dulu ya, background saya sebetulnya bukan di sastra Inggris ya sebetulnya ya gitu. Background saya sebetulnya di ya sama-sama di penulisan skenario film, yang sebenarnya juga skenario film itu kalau teman-teman tahu juga lahir dari sastra juga sebetulnya gitu. Terinspirasi dari sastra yang kemudian diadaptasi ke bentuk gambar. Jadi kalau sastra itu yang kita tulis adalah apa yang kita tulis adalah apa yang akan dibaca oleh pembaca gitu. Huruf A yang kita tulis itu akan sampai sebagai huruf A di mata pembaca. Tapi kalau di dalam skenario film, sebenarnya skenario film itu adalah sebuah karya seni yang aneh karena tidak pernah ada orang yang menikmatinya sebetulnya. Skenario film itu adalah sebuah karya yang nyastra gitu, tetapi sebenarnya yang membaca itu cuma kru film sebetulnya. Bu- Kalau penonton film kan nggak peduli dia dengan skenarionya, dia peduli gambarnya nanti jadinya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya sebagai penulis skenario kita membuat karya seni yang sebenarnya tidak dinikmati secara langsung oleh oleh pembaca gitu. Jadi sebenarnya background saya di situ, saya punya background di studi kajian film dan juga penyutradaraan gitu ya. Jadi emang sangat 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 film lah gitu, bisa dibilang backgroundnya di situ. Terus kemudian kenapa bisa nyasar ke situ? S1 saya sebenarnya ilmu politik, tapi kemudian karena tertarik dengan film lalu melanjutkan studi masternya ke film. Nah sebenarnya juga kalau tadi pertanyaan yang sangat mengganjal adik-adik teman-teman di sini adalah bahwa wah, belajar sastra jadi apa ya gitu. Sebenarnya itu juga sama ya dengan yang mengganjal saya seumur hidup ya gitu. Saya belajar ini nanti mau jadi apa sih gitu. Tapi sebetulnya kalau menurut saya ternyata gitu, setelah setelah menggeluti bidang ini ternyata ketika kita belajar sesuatu tuh sebetulnya pertanyaan nanti akan jadi apa itu ternyata sebenarnya bukan pertanyaan yang paling tepat gitu sebetulnya kalau menurut saya gitu. Menurut saya pertanyaan yang paling tepat adalah belajar ini saya nanti bisa menguasai skill set apa gitu. Skill apa yang bisa saya pelajari dengan belajar ini? Karena sebetulnya ketika nanti katakanlah lulus mencari kerja, jadi apa itu kan ya wallahu alam lah ya, beda-beda lah orang gitu jadi apa, nggak mungkin juga semuanya di sini jadi Shakespeare semua kan, nggak mungkin juga gitu. Nggak mungkin semuanya jadi jadi Pramudia juga gitu. Tapi menurut saya skill set itu yang kemudian terutama dalam dunia sastra, dunia seni itu yang paling penting, dan bagaimana skill set itu sebenarnya unik gitu. Jadi itu yang menurut saya perlu menjadi pertanyaan kita sekarang. Am, nah, eh, bicara soal materi gitu, saya menyiapkan sesuatu di sini. Ada sebenarnya materi yang sangat apa ya? Mungkin bisa dibilang sangat mendasar, tapi juga bisa dibilang sangat-sangat mungkin saya mencoba untuk
melihat berapa puluh ribu tahun sejarah cerita gitu. Dan kenapa dia penting dan kenapa sampai hari ini cerita itu masih penting dan kenapa bagaimana hidup kita itu sebetulnya dikendalikan oleh apa yang kita sebut sebagai stories gitu. Em, dan kadang-kadang bukan fakta gitu yang kita ketahui soal soal banyak hal di dunia ini dan yang kita anggap sebagai fakta itu sebenarnya adalah suatu hal yang sudah dikemas menjadi sebuah cerita gitu. Bagaimana uh, stories itu bukan hanya fiksi ya, tetapi juga muncul dan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kemudian yang mengerucut pada judul kenapa sih sebenarnya cerita itu penting gitu. Dalam semua bentuknya, mau bentuknya itu novel, mau bentuknya itu cerpen, mau bentuknya itu film, mau bentuknya itu status Facebook, kayaknya udah nggak ada yang main Facebook ya sekarang. Mau bentuknya itu adalah apa narasi TikTok gitu, orang-orang ngomong apa Twitter atau apapun, sebenarnya cerita itu pada pada intinya sama intinya gitu. Apa sih yang disebut sebagai cerita dan kenapa dia itu penting dalam membentuk identitas kita sebagai manusia gitu, dalam dalam memahami manusia, menurut menurut saya seperti itu. Em, Mungkin bisa bisa dibilang bahwa oh sorry, ini background saya dulu. Ini salah satu film yang pernah saya buat terakhir judul autobiografi. Ini adalah kebetulan adalah perwakilan Indonesia untuk dikirim ke Oscar, ke Academy Awards di Hollywood tahun 2022. Sekarang saya sedang mengerjakan film yang film panjang yang kedua. Kalau teman-teman penasaran mau nonton, ada di Amazon Prime. Sayangnya tidak ada di Netflix. Kenapa tidak ada di Netflix? Karena Amazon Prime beli harganya lebih bagus. Sebenarnya pertimbangan dagang seperti itu. Ya jadi ini film yang sangat naratif, ada ceritanya, berkisah soal seorang penjaga rumah kosong gitu ya yang suatu hari majikannya itu pulang. Jadi dia jaga rumah kosong, ini settingnya di Jawa Timur. Em, si penjaga rumah kosong ini dia sudah bertahun-tahun menjaga rumah kosong itu majikannya tinggal di Jakarta. Suatu hari majikannya pulang dan majikannya ini mau nyalek di kampungnya itu karena mungkin sudah pensiun di Jakarta dia mau pulang kampung dia mau nyalek dan disinilah dimulai kisah hubungan antara dua karakter ini yang apa namanya yang sangat suspenseful ya sebenarnya ini genrenya agak-agak sedikit suspense gitu agak sedikit thriller tapi juga juga drama. Nah, teman-teman bisa nonton sendiri nanti di situ. Kebetulan di film ini saya eh, dihadiahi oleh skenario asli terbaik Piala Citra di Festival Film Indonesia. Nah, jadi menurut saya bukannya mau pamer, tapi menurut saya ada sesuatu yang bisa mungkin teman-teman lihat dari segi cerita gitu di dalam film ini. Seperti itu. Um, oke, sekarang, nah sebetulnya kalau kalau kita waktu saya dikasih why stories matter gitu, pertanyaan ini sangat sebenarnya bisa dilihat dari banyak aspek ya gitu. Bisa nanti runutannya kita akan sampai pada pada zaman AI, zaman algoritma sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kita balik lagi sebenarnya cerita dan sejarah. Nah, kalau yang menarik adalah kebetulan karena saya di Perancis. Di dalam bahasa Perancis, ini sastra Perancis ya. Story dan history itu punya kata yang sama. Histoire gitu dalam bahasa Perancis. Jadi mereka tidak membedakan apa itu cerita, apa itu sejarah, karena dua-duanya menurut mereka itu sama aja gitu. Jadi ini yang menurut saya, wah menarik banget ya. Berarti artinya yang kita pelajari selama ini gitu soal-soal masa lalu, apapun yang kita ceritakan soal masa lalu itu ya yaitu ya stories ya itu ya historis gitu. Nah, kalau kita runut kembali balik sebetulnya umur cerita ini kan sebetulnya sudah lebih daripada lebih tua daripada tulisan gitu ya. Orang oral historis itu atau bahasa tutur itu sudah ada sejak sejak jauh sebelumnya. Makanya
Kalau dalam pembagian sejarah ada yang kita sebut sebagai masa prehistorik, masa prasejarah, di mana bahasa itu sifatnya bentuknya tuturan, dia dibicarakan tapi belum ada tulisannya. Nah, seperti itu. Ada banyak sekali ya em, jenis-jenis bahasa yang sebenarnya bahkan sampai sekarang tidak ada sistem penulisannya gitu. Contohnya misalnya kalau di Sulawesi bahasa Kaili di Sulawesi Tengah tidak ada sistem penulisannya. Kalau kalau di Sulawesi Selatan mungkin karena saya juga orang-orang Sulawesi ya, mungkin kalau di Sulawesi Selatan sepertinya hampir semua bahasa punya menganut sistem tulis lontara gitu. Artinya ada sistem tulisannya. Tapi di beberapa tempat di dunia, misalnya Australia gitu, orang-orang punya banyak bahasa tapi mereka tidak punya penulisan. Tapi artinya adalah bahwa sebenarnya bahasa ini jauh lebih tua daripada tulisan. Bahasa itu jauh lebih tua daripada sastra. Yang membuat saya penasaran ketika judul ini dilontarkan adalah jadi sebetulnya apa fungsi bahasa dulu ya sebelum tulisan itu ditemukan gitu. Jadi gunanya apa bahasa itu? Ini mungkin kita bicara 50.000 tahun yang lalu gitu di era-era kemunculan Homo sapiens atau spesies kita yang kita kenal sekarang ini bentuknya seperti ini gitu. Jadi sebetulnya di awal-awal kemunculan spesies kita ini yang masih sangat muda ini gitu, yang kemudian mungkin nanti akan berevolusi lagi ya karena kebanyakan main HP nanti mungkin leher kita akan semakin pendek atau attention span kita, memori kita akan semakin pendek karena kita terbiasa menonton banyak hal gitu. Jadi kita masih akan terus berevolusi teman-teman. Ini belum bentuk akhir ya kalau jadi kita akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Tapi kalau kita melihat 50.000 tahun yang lalu sebenarnya fungsi bahasa itu digunakan oleh manusia purba itu untuk apa? Sebetulnya itu. Sebenarnya ada tiga saja. Yang pertama adalah mereka menggunakan itu, fungsi-fungsinya itu fungsi-fungsi yang sederhana sebetulnya. Yang pertama adalah mereka menggunakan bahasa untuk urusan-urusan yang konkret, makanan contohnya. Yang kedua adalah mereka menggunakan bahasa untuk mengingatkan satu sama lain bahwa ada bahaya gitu. Ada bahaya itu artinya di sini ada harimau nih, ada suku lain yang bisa menyerang mereka. Ada mau ada gunung meletus, mau ada serangan hewan. Jadi food danger. Dan yang ketiga sebetulnya fungsi bahasa. Nah, ini yang paling menarik buat saya adalah karena yang soal makanan dan soal bahaya itu fungsinya konkret gitu ya. Kita bisa lihat gitu. Ada makanan, wah itu ada rusa tuh, yuk kita tembak gitu. Nah, itu kan konkret gitu. Danger juga sangat konkret. Tapi menurut saya ada kemampuan hal abstrak yang dilakukan oleh manusia purba di awal-awal yang adalah mereka menggunakan bahasa untuk mengungkapkan emosi. Ini kan abstrak. Kenapa kita bisa sebut abstrak? Ya karena emosi itu tidak nggak kelihatan gitu ya, tidak terlihat. Mereka bisa mengungkapkan kalau mereka marah, kalau mereka sedih, emosi-emosi yang standar lah. Setidaknya ada 5 kalau teman-teman menulis sebuah cerita, ini selalu jadi patokan saya ya. Kalau kita menulis cerita atau menganalisis sebuah karya sastra, patokannya cuma ada 5 emosi. Apakah ini emosi basic kan? Hmm, Nanti kita akan bahas juga. Marah, sedih, jijik, senang, eh satu lagi saya lupa, tapi nanti kita akan masuk ke sana. Ada lima basic basic emosi. Nah, artinya ini emosi-emosi yang konkret, yang paling dasar gitu, paling sering kita alami. Nah, ini fungsi-fungsi bahasa di awal-awal. Tapi artinya berarti sebelum ada sastra, ini sebelum ada sastra ya, karena teman-teman di sini semuanya anak-anak sastra. Sebelum ada sastra, bahasa itu sudah dipakai untuk bercerita gitu. Tidak semua cerita itu bentuknya adalah sastra. Dan tidak semua sastra itu bentuknya adalah cerita. Jadi sebenarnya ini dua hal yang berbeda gitu. Ini yang perlu kita apa? Kenali dulu bahwa kalau teman-teman mau jadi penulis, mau jadi sastrawan, sastrawati gitu, nggak harus bercerita loh gitu. Banyak puisi yang bentuknya tidak naratif, bahkan banyak novel yang bentuknya tidak naratif gitu. Nah, tapi kebanyakan naratif. Tapi intinya adalah bahwa sebelum sebelum sastra ini kemudian dikenali sebagai sebuah sebuah seni yang besar gitu, yang yang established gitu.
sebenarnya bahasa itu sudah dipakai oleh manusia untuk bercerita. Ini dulu yang perlu kita pahami sehingga nanti ketika kita baca apa caption Instagram gitu, itu bercerita juga tuh dia jualan-jualan produk, jualan kipas angin, jual spray. Itu juga bisa, jangan-jangan itu juga adalah cerita. Jangan-jangan itu juga adalah sastra. Jadi kemudian kita bisa menjadi observant gitu. Kita bisa mengobservasi hal-hal yang munculnya itu sehari-hari. Misalnya kalau kalau kita lagi naik motor gitu ada mobil truk gitu kan. Ada itunya kan di belakangnya itu biasanya ada puisinya itu di belakangnya gitu. Aku pergi karena apa, aku pulang karena apa gitu. Kayak gitu-gitu. Biasanya ada puisi-puisi di belakang truk. Sekolah saya suka, wah ini siapa sastrawannya nih ya, gitu, yang membuat ini semua gitu. Eh, tulis yang terakhir yang saya ingat adalah bahwa kunci kebahagiaan adalah memiliki istri yang baik, istri yang pengertian, dan istri yang hemat. Kunci kedua adalah pastikan bahwa ketiga istri ini tidak mengetahui satu sama lain. Jadi itu kayak, wah ini siapa yang bikin nih? Nah, menurut saya, jadi dengan pengertian bahwa sastra itu tidak hanya muncul di buku, tidak hanya muncul di majalah sastra, tapi dia bisa muncul sehari-hari gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang, saya tuh suka baca review Shopee, teman-teman. Review produk di Shopee itu ada yang atau jadi kayak bisa review eh review produk gitu. Ada kadang orang yang menulis dengan kayak, wah, mereka bisa bisa storytelling dengan cara yang sangat, mereka saja mungkin tidak sadar bahwa itu adalah sebuah cerita gitu. Tapi atau review hotel, review tempat di Google gitu. Itu lucu-lucu loh. Maksudnya kita bisa melihat bahwa cerita itu bisa muncul dari mana saja. Kenapa? Karena mereka semuanya membicarakan emosi. Dan siapakah yang paling emosional di dunia ini? Customer Shopee. Itu emosional semua tuh. Wah, barang bagus. Wah, bintang satu jelek. Itu emosional kan itu kan. Jadi kita bisa kita bisa melihat, kita bisa, wah, apa yang bisa orang gunakan, bahasa apa yang bisa orang gunakan untuk mengungkapkan emosinya. Dan kebiasaan ini sudah muncul dari zaman manusia purba ya gitu. Fungsi bahasa ini tidak berubah. Mulai dari ini, teman-teman pasti familiar dengan ini yang ada di Maros. Eh, Sebenarnya tidak ada teori, belum ada teori pakem ya tentang sebenarnya gambar ini menceritakan apa gitu. Tapi kemungkinan besar, kalau menurut saya yang menarik adalah mereka menceritakan sebuah wish, sebuah emosi yang lebih konkret. Bukan hanya marah, bukan hanya sedih, bukan hanya ini, tapi juga mereka sedang berdoa sepertinya. Ini adalah bentuk wish gitu ya, bahwa dengan menggambar si babi rusa ini, mereka mungkin berdoa bahwa besok semoga insya Allah gitu ya, waktu itu Islam belum ada ya. Insya Allah mereka bisa menangkap si babi rusa ini. Jadi bentuknya tuh manifesting, kalau anak-anak sekarang nyebutnya dia manifesting nih. Jadi lukisan goa ini bisa jadi karena belum ada teori yang lock gitu ya, yang fix soal ini. Tapi kebanyakan goa-goa di dunia yang isinya gambar-gambar hewan, mulai dari Sulawesi Selatan, Prancis, sampai ke Kaledonia Baru, sampai New Zealand, itu semuanya bentuknya adalah wish. Jadi orang-orang ini, manusia-manusia purba ini sedang manifesting. Kalau kita gambar malam ini, besok kita tangkap dia. Gitu. Jadi artinya adalah bahwa ternyata manusia-manusia purba ini sudah menggunakan cerita untuk mengungkapkan emosinya. Gitu. Nah ini yang penting. Mulai dari Sulawesi Selatan, mulai dari Maros, sampai ini adalah Lascaux di Prancis, sama fungsinya. Kok bisa manusia-manusia purba ini yang belum ada TikTok di zaman itu, gitu ya, belum ada sosmed, belum ada media sosial, kok bisa mereka menggunakan gambar untuk fungsi yang sama, gitu? Kok mereka bisa bercerita? Mereka sama sekali, saya yakin tidak pernah berkomunikasi satu sama lain, gitu. Tapi kok bisa mereka menggunakan cerita untuk mengungkapkan hal yang sama? Nah, ini yang menarik soal stories, karena menurut saya ini membuktikan bahwa stories itu universal. Tidak peduli dari manapun Anda berada, tidak peduli pendidikan apapun yang Anda punya, tidak peduli apa, dia sangat universal gitu. Buktinya mana? Buktinya ini. 50.000, 30.000 tahun yang lalu, orang sudah menggunakan cerita untuk mengungkapkan emosi mereka dengan cara yang sama. Di tempat yang mungkin jaraknya 20.000 kilometer dari jaraknya dari satu sama lain gitu.
Ini sangat menarik. Dan sama-sama hewan lagi yang digambar gitu. Kenapa hewan ya? Karena diet utama di zaman itu adalah hewan buruan gitu ya. Mungkin kalau misalnya di zaman itu ada Dunkin Donat gitu, mungkin yang digambar Dunkin Donat gitu. Jadi, nah, eh, tapi ini kan manifesting gitu ya. Kita juga yang sampai sekarang masih kita lakukan kadang-kadang, yang kayak kita sebelum tidur kita kayak, ya Allah besok semoga lulus ujian gitu misalnya, semoga semoga bangun tidak terlambat. Nah, sama sebenarnya kita menggunakan cerita gitu untuk mengungkapkan emosi-emosi yang konkret gitu. Ini menurut saya sebuah sebuah temuan yang sangat menarik, dan juga membuktikan bahwa di zaman itu saya yakin ya, gambar-gambar ini muncul sebelum manusia itu mengenal huruf, mengenal aksara, mengenal tulisan gitu. Jadi artinya bahasa visual itu sudah ada sebelum bahasa tulis itu ada, atau uh, bahasa sastra, apalagi sastra ya, sastra belakangan. Tapi kemudian orang sudah melakukan ini gitu. Nah, oh, ngomong-ngomong, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau apa, potong aja, ini bentuknya kita diskusi saja gitu. Ngobrol lah kalau 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 bisa. Em, Selanjutnya sebenarnya saya ingin melihat beberapa perspektif dalam melihat stories gitu ya, dalam melihat cerita. Di sini saya yakin teman-teman di sini tidak hanya ingin menjadi, tidak semuanya di sini mau menjadi penulis gitu. Tidak semuanya mau jadi Aan Mansur gitu misalnya. Ada juga mungkin yang eh, mau mengkaji gitu. Ada juga yang mau apa namanya, menganalisis. Nah, jadi sehingga kemudian saya mencoba untuk menggabungkan bagaimana stories itu matter kepada kedua belah pihak gitu. Nah, dan dalam analisis sastra tentu kita mengambil banyak perspektif ya. Ada perspektif cultural studies ada macam-macam lah. Eh, tapi menurut saya juga ada perspektif-perspektif yang juga menarik untuk kita kita lihat, untuk lebih dalam memahami kenapa sih sebenarnya cerita itu penting dan kenapa dia penting untuk dibahas. Nah, ini prakteknya kalau teman-teman nanti skripsi bab satunya tuh kan isinya itu. Kenapa sih ini penting dibahas gitu. Kan itu kan. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat penting gitu sebelum kita membahas sesuatu gitu. Kenapa kita perlu, sama seperti ketika kita cerita lah sama teman. Tadi malam saya ini. Baru kadang kalau ceritanya nggak penting kita kayak, apa sih, kenapa pentingnya cerita itu diceritakan. Nah, menurut saya memiliki perspektif soal soal cerita dari berbagai perspektif itu bisa membantu kita untuk melihat dan menjadi lebih, harapannya sebenarnya setelah obrolan ini kita menjadi lebih observant, lebih lebih sensitif gitu dalam mengamati sastra-sastra di sekitar atau cerita-cerita di sekitar. Eh, oke, yang pertama dari sudut pandang antropologis itu gitu ya. Bagaimana sebenarnya mereka melihat cerita? Kalau teman-teman tertarik pada pada sudut pandang ini, sebetulnya ini saya ambil dari bukunya Levi Strauss ya. Claude Levi Strauss, seorang antropologis Prancis gitu, yang biasa bicara soal sebenarnya soal suku-suku yang bukan terzolimi tapi terpencil gitu lah. Dia banyak mempelajari um, indigenous people gitu, orang-orang asli. Nah, bagaimana dia melihat, dan ini menurut saya juga berlaku pada hidup kita sekarang gitu. Bagaimana sebetulnya cerita itu berfungsi? Fungsi yang pertama adalah memperkenalkan manusia pada apa yang disebut sebagai binary relation, terms of opposite. Apa itu jahat, apa itu baik, apa itu hitam, apa itu putih, apa itu terang, apa itu gelap. Jadi dia itu, makanya biasanya kalau siapa jagoan, siapa penjahat, itu yang paling basic kan sebenarnya kalau kita nonton sinetron gitu sampai sekarang. Dari tatapan matanya saja kita sudah tahu, wah ini penjahatnya yang ini nih gitu, atau jagoannya yang ini. Ini fungsi cerita yang paling dasar dalam 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 antropologi struktural gitu. Dan ini kenapa biasanya ini muncul dalam cerita-cerita anak kecil. Nah, teman-teman di sini mungkin ada juga yang tertarik pada children literatur gitu ya, children literature. Um, ini sangat penting untuk cerita anak-anak atau film anak-anak, adalah untuk membuat mereka itu mengenali mana yang nilai-nilai yang dianggap baik, atau mana yang
nilai-nilai yang dianggap tidak baik. Itu biasanya makanya kenapa dalam cerita anak kecil itu langsung jelas tuh siapa jagoan, siapa penjahat. Nah, persoalannya adalah banyak orang-orang dewasa di Indonesia, di kita yang tingkat literasinya itu tidak meningkat, umurnya aja yang nambah, tapi sebenarnya literasinya masih literasi anak kecil. Ini yang membuat sinetron itu begitu populer di kalangan orang dewasa. Sebenarnya literasi sinetron tuh literasi anak kecil gitu. Cuman karena penontonnya itu tidak beranjak dari literasi anak kecil, ya ya udah gitu. Jadi dan biasanya tidak ada kompleksitas di dalam literasi seperti ini gitu. Karena semuanya tuh dianggapnya dua kutub yang berseberangan. Kalau dia bukan orang baik, berarti dia orang jahat. Nggak mungkin dia orang sedang-sedang saja gitu kan. Padahal kan di dunia ini semua manusia tuh sebenarnya ada baiknya, ada jahatnya. Udah pasti lah gitu. Ada bagusnya, ada kurangnya gitu. Kalau kalau cuman baik doang itu nabi. Nabi aja ada jahatnya, dia aja kena tegur kan. Gitu. Dia aja ada kurangannya, dia juga beberapa kali ditegur di situ gitu. Nah, artinya orang yang baik saja itu nggak realistis, nggak ada orang seperti itu. Tapi fungsi story pada anak kecil terutama itu adalah untuk memperkenalkan ini. Nah, ini salah satu fungsi story. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini gitu. Yang kedua adalah story itu juga dipakai oleh manusia untuk yang saya sebut di sini sebagai resolving contradictions. Dia kalau tadinya ada dua hal yang bertentangan, dia bisa menyatukannya gitu. Tadinya ada dua orang yang bermusuhan di dalam cerita, oh ternyata mereka bisa coexisting. Nah, artinya di sini dia bisa memberikan eh yang tadinya dua hal yang tidak ketemu itu bisa ketemu. Dua hal yang tadinya bisa tidak berhubungan itu bisa berhubungan. Ini yang menarik. Yang ketiga, menurut dari sudut pandang antropologis adalah bahwa cerita itu bisa dipakai untuk mewariskan nilai-nilai, untuk mewariskan ajaran-ajaran. Totem itu metafor sebetulnya. Totem itu ada hal-hal yang dinilai baik. Nah, itu diajarkan ke anak kecil. Wah, ada tabu itu adalah sesuatu yang ditabukan, sesuatu yang dilarang, diajarkan juga. Kamu jangan kayak gitu, kamu jangan kayak gini. Ada value, ada nilai, ada norma, itu diajarkan ya. Makanya dalam cerita-cerita rakyat, cerita-cerita urban legend gitu, bahkan atau kalau dalam 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 Hasanah kebudayaan orang Bugis ada yang disebut pemali. Pemali itu kan tabu sebetulnya. Pamali gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Karena nanti apa begitu. Jangan kau potong kuku malam-malam nanti setan bercermin di kukumu. Wah, bagus juga itu. Nah, eh, jangan duduk di depan pintu, jangan apa makan harus habis nanti nasinya menangis. Itu kan sebenarnya orang tua kita sudah bercerita gitu ya. Ada cultural transmission yang dilakukan dalam cerita-cerita itu gitu. Nah, ini juga salah satu fungsi cerita gitu. Bahkan sebetulnya bukan hanya transmission menurut saya, kita bisa men-challenge itu. Kenapa seperti itu kira-kira? Cerita juga bisa kita pakai untuk men-challenge sebuah norma yang kita anggap mungkin kita tidak setuju. Boleh dong kita tidak setuju dengan sebuah value, boleh aja. Yang penting kita tidak men-challenge itu lewat 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 apa ya karya seni yang subjektif dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, yang keempat adalah structural universality. Artinya adalah bahwa cerita itu sebetulnya universal. Mulai dari Argentina sana sampai Afrika Selatan, sampai Gibraltar, sampai sudut-sudut dunia manapun, di Greenland manapun, yang namanya cerita itu sebetulnya sama. Bahasa yang digunakan, leksikon, grammar yang digunakan mungkin berbeda, tapi sebetulnya cerita itu sama strukturnya. Tidak berubah gitu. Setidaknya 50.000 tahun yang lalu gitu. Setidaknya 50.000 tahun terakhir gitu. Saya tidak tahu nanti karena AI, karena artificial intelligence apakah kemudian storytelling akan berubah atau apa, tapi setidaknya sampai sekarang seperti itu gitu. Artinya adalah ketika kita menguasai cerita, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Selama itu manusia ya, bukan bukan kambing gitu. Kalau kambing mungkin storytellingnya berbeda lagi gitu. Nah, eh, itu tadi dari sudut pandang apa? Sudut pandang antropologi. Ada sudut pandang yang lain kalau menurut saya gitu. Dan mana yang benar dari semua sudut pandang? Semuanya benar. Ini kita hanya mencoba untuk mengepung cerita itu dari berbagai macam cara melihat untuk nanti melihat untuk nanti sampai pada kesimpulan bahwa oh iya ya ternyata matters gitu. Ternyata penting dan ternyata cerita itu bentuknya bukan hanya sastra. Nah,
dari sudut pandang sastra kita bisa melihat setidaknya ada 5 kalau menurut saya gitu. Teman-teman di sini mungkin lebih ahli ya dalam dalam bidang ini ya, nanti boleh menambahkan. Yang pertama kalau menurut saya yang paling dasar, dan ini juga yang kami anut di dalam film gitu, di dalam sinema ini ini yang kami anut sama, karena penulisan cerita di film itu sebenarnya terinspirasi dari sastra gitu. Yang pertama adalah tentu to explore human emotions. Ini yang pertama. Jadi kalau teman-teman menulis sebetulnya, kalau saya pribadi saya lebih tertarik pada emosinya daripada sama intelektualitasnya. Intelektualitas itu nanti. Yang penting cerita ini bisa membuat kita merasakan sesuatu nggak? Itu kenapa sinetron ini menurut saya penting untuk kita kita bahas, karena sinetron itu kelihatannya bodoh tapi dia itu sangat emosional gitu. Makanya ibu-ibu itu kok bunuh nih, itu ada nih penjahat nih, bunuh bunuh bunuh, jangan berdoa terus, bunuh saja. Nah itu kan dia emosi kan, emosi. Kalau kita bilang itu adalah hiburan yang intelek, enggak juga sebetulnya gitu. Tapi kenapa dia bisa sangat populer? Nah, ini kan sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Kenapa dia bisa sangat populer? Karena dia exploring human emotion, sesuatu yang kita bisa bisa relate secara langsung gitu ya. Fear, anger, disgust, sadness, happiness. Sama seperti teman-teman mengalami nggak akhir-akhir ini banyak cerita-cerita pendek Cina itu yang cuma kayak 20 bro 2 menit, terus nanti kita harus nonton iklan, lanjut lagi 2 menit, kayak biasanya ceritanya tentang seorang anak yang ditelantarkan, lalu dia bekerja keras, lalu dia bakatnya dilihat sama orang kaya, terus dia jatuh cinta. Kayak kayak apa, sebenarnya sangat-sangat emosional dan sangat-sangat pulp gitu ya cerita-cerita seperti itu, tapi dan sangat tolol sebetulnya. Ini kenapa sih begini? Cuma dia dia betul-betul menyasar bagaimana kita bereaksi secara emosi. Itu kenapa kita penasaran. Wah, 2 menit selesai. Wah, bayar apa? Beli 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 token, bayar lagi, nonton lagi, bayar lagi, nonton lagi. Nah, gitu. Dan itu kenapa juga orang-orang tua kita kadang suka bolos terawih kan menonton sinetron kan gitu ya. Karena itu nanti dia ketemu sama itu mertuanya. Jadi dan ini fungsi yang paling paling mudah sebetulnya dieksplor. Hollywood juga mengeksploitasi human emotions untuk hiburan. Eh, dan memang dari sana gitu datangnya gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman ketika menulis sesuatu atau ketika membaca sesuatu, yang pertama yang harus ditanyakan adalah how does it make me feel. Oke, memang banyak analisis sastra yang kayak langsung apa artinya ini, langsung 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 hermeneutika gitu kan, langsung simbolik, langsung apa. Tapi kalau menurut saya sebelum sampai ke sana mungkin menarik juga untuk mempertanyakan bahwa apa yang saya bisa rasakan dari membaca ini atau dari menulis ini. Baru nanti setelah itu kita masuk ke hal-hal yang lebih sifatnya lebih 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 interpretatif gitu ya. Yang kedua, menurut saya adalah to reflect and critique society. Nah, ada 3 hal yang bisa dilakukan di sini lewat cerita. Yang pertama adalah to confirm, oh iya, masyarakat kita itu benar karena ada alasannya tuh. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa orang tua dulu bilang seperti ini, seperti ini. Oh iya, benar orang tua itu. Orang tua itu bijak gitu. Atau yang kedua adalah to question, mempertanyakan. Boleh juga. Kenapa ya dulu mereka bilang seperti itu gitu. Kita bisa pertanyakan atau to challenge, untuk menantang itu dan kemudian come up eh, dengan penafsiran yang lain atau dengan cerita-cerita yang lain gitu. Ada banyak saya rasa penulis-penulis, mungkin mereka bekerja dengan sastra Indonesia ya, bukan sastra Inggris, tapi penulis-penulis di Sulawesi Selatan yang sudah mencoba untuk melakukan ini pada norma-norma atau pada cerita-cerita yang sudah ada terlebih dahulu dari kebudayaan Bugis dan kebudayaan Makassar gitu. Ada banyak sekali, ada Faisal Odang melakukan itu, dari Wajo, ada eh, di Palu juga banyak yang melakukan itu, tapi mereka memang bekerja dengan sastra Indonesia gitu ya. Eh, yang ketiga, kalau menurut saya yang paling penting adalah to create empathy. Jadi sebetulnya kalau kita bicara fungsi besar seni itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk menghaluskan budi pekerti manusia kan sebetulnya itu gitu. Untuk menciptakan empati, bukan simpati. Nah, ini juga kadang agak susah dibedakan. Kalau simpati itu kita sebenarnya kayak simpati itu kayak gini loh. Kita nonton, sering nggak teman-teman nonton di TV, ada kunjungan artis pergi ke rumah orang miskin, lalu tinggal di sana. Wah, ibu kasihan sekali ya hidupnya ya. Uangnya cuma 20.000 satu hari, saya kasihan. Itu namanya simpati. Simpati itu adalah sebuah perasaan. Ya Allah, saya bersyukur saya bukan dia.
Itu simpati itu. Ya Allah, saya ada kadang kan perasaan itu tuh perasaan yang kayak ketika kita ngasih, kadang tuh ada ketidaktulusan itu ketika kita ngasih zakat ke anak yatim misalnya. Oh ini ambil mie berasku dek gitu. Lalu dalam hati kita kayak, ya Allah untungnya saya bukan dia. Itu simpati itu. Itu bukan itu yang disasar oleh seni. Bukan kita bersyukur atas kemalangan orang lain. Bukan itu ya. Kalau kalau orang Jerman menyebutnya Schadenfreude, perasaan yang timbul kita senang karena orang lain mengalami kemalangan. Itu simpati. Bukan itu yang sebenarnya kita sasar. Yang kita sasar itu adalah empati. Kita empati itu artinya apa? Kita ketika melihat seseorang atau melihat karakter di cerita, kita membayangkan ada di dalam posisi dia. Itu empati. Bukannya bersyukur bahwa kita bukan dia. Empati itu adalah untuk masuk, dan kalau orang Inggris menyebutnya to put yourself in someone's shoes gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kayak meletakkan dirimu di dalam sepatu orang lain. Agak aneh ya terjemahannya ya. Um, uh, itu yang disebut sebagai sebagai empati. Dan kalau kita lihat fungsi bahasa, mulai dari fungsinya yang paling paling dasar. Apa sih fungsi bahasa yang paling dasar? Bergosip. Bergosip itu fungsi bahasa yang paling dasar. Kau tahu tadi malam ada kejadian ini. Kau tahu dia sudah putus sama ini, sekarang dia jadian lagi sama orang lain. Itu gosip. Tapi kira-kira gosip itu kalau kita lihat fungsinya apa sih gosip itu? To create empathy and to create near empathy. Jadi gosip itu kalau menurut saya adalah untuk menentukan siapa teman siapa lawan. Itu gosip itu. Siapa yang digosipkan itu berarti wah ya bukan bagian dari kita itu. Itu. Kalau yang dengan siapa kita bergosip, wah itu ini kan anggota Ata itu, wah anggota aku ini karena saya bergosip dengan dia gitu. Nah, itu kan kita bergosip menggunakan apa sih? Menggunakan cerita kan kita bergosip. Ceritanya benar atau tidak, masa bodoh gitu kan. Namanya juga gosip. Nah, mulai dari gosip sehari-hari sampai propaganda pemerintah gitu. Itu kan sebenarnya tujuannya sama, mengeksploitasi cerita, menggunakan cerita untuk membuat empati. Gosip itu menciptakan empati, dia menciptakan bond, menciptakan ikatan gitu. Geng ini menjadi lebih kuat gitu. Saya yakin lah teman-teman mahasiswa kan pasti ada geng-gengnya gitu ya, ada klik-kliknya gitu. Dengan siapa dia duduk di kantin dan segala macam. Eh, apa yang membuat geng ini semakin kuat? Ya, geng ini semuanya mengetahui gosip yang sama, gitu. Mereka semua dibuat kan. Dan nanti kita akan lihat bahwa sebuah negara, Indonesia ini, 300 juta orang ini, sebenarnya kita ini dibond oleh gosip yang sama. Soal soal siapa penjajah kita, apa warna bendera kita, apa eh, eh, siapa namanya apa lagu kebangsaan kita, itu kan semuanya cerita-cerita yang diciptakan gitu untuk membuat bond ini semakin kuat gitu. Jadi mulai dari gosip, propaganda, identitas nasional, identitas pribadi itu semuanya di-create oleh cerita gitu. Nah, yang keempat untuk to make meaning ya, untuk kalau kalau menurut Frank Kermode, mungkin teman-teman pernah baca bukunya, seorang seorang kritikus sastra dari Inggris mengatakan bahwa we need stories to make sense of time and our own mortality. Jadi untuk mengetahui bahwa kita ini sedang hidup di zaman yang seperti apa. Ini menurut saya sangat 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 puitis gitu. Kita membaca cerita untuk oh iya ya kita itu hidup di zaman yang seperti ini. Kalau kita baca Great Gatsby gitu misalnya kayak oh ternyata begini ya hidup di zaman Scott Fitzgerald gitu. Kalau 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 kita baca baca Pincon gitu misalnya kayak wah begini ya rasanya hidup di McCarthyism Amerika gitu. Kalau baca James Joyce seperti apa, kalau baca apa Proust seperti apa. Jadi setiap baca novel kita kemudian bisa merasakan hidup di sebuah waktu gitu, to make sense of time. Dan kalau kita baca novel-novel sekarang oh iya ya begini rasanya hidup di zaman ini. Dan ketika kita bisa merasakan waktu, di situ juga kita bisa merasakan bahwa kita tidak abadi, suatu hari nanti kita akan tidak ada lagi di dunia ini, dan waktu itu akan berganti menjadi waktu yang lain. Ini dan kemudian we feel more human that way. Jadi ada fungsi itu kalau menurut menurut Frank Kermode. Yang kelima tentu saja adalah to play with language and form gitu. Penulis-penulis postmodern mempermainkan bahasa gitu. Jadi bahasa itu bukan hanya untuk menceritakan apa, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana cara menceritakannya. Ini kalau kalau di puisi gitu di Indonesia sudah mulai dari zaman Sutarji. Kalau di teman-teman pernah baca puisi-puisinya Sutarji, ya itu sudah bermain-main dengan bentuk ini gitu ya. Eh,
di sastra Barat, sastra Inggris sudah sangat sangat populer gitu. Ada 5 lah fungsi ini. Jadi teman-teman nanti tertarik sama yang mana, mau mengeksplor yang mana silahkan. Jadi di sini saya sifatnya kayak semacam memberikan menu. Inilah menunya gitu. Kayak ini seperti restoran, teman-teman bisa memilih sendiri. Saya mau mendekati sastra, mau mendekati cerita lewat perspektif yang mana. Mana yang paling benar? Yang paling benar adalah yang teman-teman pilih. Itu yang paling benar. Karena artinya itu jujur gitu ya. Nah, yang ketiga adalah cerita dari sudut pandang politis gitu. Kenapa menurut saya politis ini penting untuk kita bahas? Karena menurut saya cultural studies itu adalah salah satu mazhab yang sangat besar dalam 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 kajian budaya, kajian sastra gitu, dan cultural studies itu tentu lahir dari Marxist teori, dan Marxist itu udah pasti politis gitu. Um, yang pertama ini tadi yang saya bilang, cerita itu membantu kita untuk memahami negara. Kita orang Indonesia gitu. Apa buktinya sih? Itu kan dikit balik. Kau orang mana? Orangnya orang Indonesia. Apa buktinya? Buktinya saya bisa bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia itu disebut bahasa Indonesia baru kapan sih? Baru tahun 1928 kan disebut bahasa Indonesia tuh. Sebelumnya namanya bahasa Melayu gitu. Dia dibuat sebuah cerita untuk apa? Untuk membantu kita membayangkan sebuah komunitas. Kita dibuat satu perasaan dengan orang-orang yang kita tidak pernah ketemu. Mungkin teman-teman pernah baca bukunya di Imagine Community, Ben Anderson. Ini slide ini dari buku itu. Di situ dia membuat bahwa sebenarnya cerita itu dipakai untuk membuat orang-orang itu merasa senasib dengan orang-orang yang mereka tidak pernah ketemu sebelumnya. Kalau kita ketemu sama orang dari Padang gitu, kita tidak tahu apa-apa soal budaya Padang, tapi kita bisa kayak, orang Padang, orang Indonesia ya? Wah, sama kita berarti. Sama seperti ketika kita nonton bola Indonesia lawan Bahrain gitu misalnya. Ini orang-orang Indonesia ini kan juga pemainnya kita nggak kenal juga. Ada yang datang dari Manokwari, ada yang datang dari mana. Ya, tapi kita tepukin gitu. Karena kita merasa dia sama dengan kita gitu. Padahal sebenarnya kenal juga enggak. Nah, tapi karena cerita-cerita yang dibuat, karena ada cerita bahwa kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama dijajah Belanda. Ini kan cerita ya semuanya. Kita sama-sama SD 6 tahun kita sama. Nah, ini yang kemudian cerita-cerita ini ada kita punya sama-sama punya pahlawan yang ini dan segala macam. Nah, inilah yang membuat kita itu kemudian membayangkan bahwa oh, kita nih sama ya orang-orang Indonesia ya gitu, seperti itu. Nah, kemudian entitas politik itu bisa tercipta, dan ini bukan hanya negara ya. Ini jauh bisa sampai ke hal-hal yang sangat-sangat kecil seperti organisasi gitu kan. Kita anak hima gitu karena kita di ospek sama-sama oleh senior yang galak itu gitu misalnya. Ya sama juga ada cerita itu. Lalu kemudian novel, cinema as a unifying form. Um, dan kalau Ben Anderson menyebutnya newspaper ya, karena 100 tahun yang lalu mungkin surat kabar, tapi kalau menurut saya hari ini TikTok ya. TikTok itu sudah membuat kita itu bonding gitu. Kita bisa menggunakan sound yang sama gitu kan. Jennie Blackpink mengeluarkan lagu, semua orang joget pakai lagu itu gitu. Artinya ada bonding di antara kita semua gitu. Em, Bentuknya cerita. Ceritanya bentuknya lewat apa? Lewat lagu gitu. Standardized or the standardized language. 100 tahun yang lalu cerita itu dipakai untuk menstandardisasi bahasa gitu. Mungkin masih ada sebutan yang berbeda-beda soal kata-kata tertentu gitu. Lalu kemudian di standarisasi. Mungkin dari lucu menjadi gemas gitu. Gemas itu dipakai. Lalu kemudian sekarang bahkan kalau saya melihat ada fungsi lain, itu adalah cerita itu dipakai untuk mendestandardize language gitu. Mungkin teman-teman masih ingat dengan kata-kata gemoy gitu kan. Gemoy itu kan sebenarnya bahasa yang tidak standar ya gitu. Dari mana itu? Dari gemas menjadi gemoy. Nah, dari mana sih kita dapat itu gitu, cerita-cerita itu? Dari baliho kampanye kan gitu. Baliho kampanye itu apa sih? Cerita kan, cerita soal figur tertentu gitu. Ah, dari situ kemudian kita mencoba mendestandardisasi bahasa gitu. Dan lewat cerita itu kita menstandardisasi bahasa. Nah, ini ada aspek ini juga kalau teman-teman ingin menganalisis sebuah cerita. Nah, karena waktu kita tidak banyak, saya akan mencoba, kalau tadi kita melihat
cerita dari sudut pandang bagaimana bagaimana kita mengkajinya, bagaimana kita mengobservasinya. Sekarang mungkin di sini ada teman-teman yang tertarik menjadi novelis, ya, menjadi penulis gitu. eh Sebenarnya cerita yang kita anut sekarang ini itu sudah tidak berubah sejak sejak zaman Aristotle ya menulis Poetics gitu ya. 2000 tahun yang lalu lah, 2000 ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu, antara 2000 sampai 3000 tahun yang lalu itu nggak berubah sampai sampai sekarang. Sebenarnya dan pasti teman-teman more or less kurang lebih sudah familiar dengan elemen-elemen yang akan saya bahas ini. Tapi eh, saya ingin apa namanya tetap untuk menyinggung karena menurut saya penting untuk memahami eh, elemen-elemen ini dalam membuat atau juga menganalisis atau juga memahami sebuah cerita. Yang pertama adalah tokoh, karakter. Yang kedua adalah desire. Desire itu apa bahasa Indonesianya? Hasrat. Mungkin seperti itu. Hasrat yang berubah menjadi keinginan yang sangat penting. Yang ketiga adalah konflik. Yang keempat adalah resolusi. Jadi kalau teman-teman kayak apa sih sebenarnya yang membuat sebuah cerita itu utuh gitu? Kalau menurut saya setidaknya ada empat ini. Setidaknya dia memiliki tokoh, dia memiliki sebuah hasrat. Apa bedanya hasrat dengan keinginan? Hasrat itu ada di dalam. Hasrat itu adanya di dalam. Contohnya gini, hasrat saya ingin kaya, itu hasrat ada di dalam. Kalau keinginan, wah, keinginan itu adalah sesuatu yang kita bisa 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 ejawantahkan gitu ya. Kita bisa lakukan secara eksternal. Kalau mau kaya, investlah di saham Google gitu. Ah, itu keinginan. Karena saya ingin kaya, maka saya mau invest di saham Google, itu keinginan. Itu bedanya hasrat dengan keinginan. Nah, kadang-kadang ketika ini kenapa penting untuk saya bahas karena banyak yang lupa bahwa kadang-kadang ketika orang menulis cerita dia hanya menulis keinginannya. Dia tidak memikirkan dari mana keinginan itu berasal, kenapa keinginan itu penting untuk orang ini gitu. Contohnya seperti ini. Ada dua orang sama-sama mau makan bakso. Ini keinginannya. Yang satunya dia pengen makan bakso karena dia pengen ngemil. Tadi dia udah makan siang, dia pengen ngemil aja gitu. Yang kedua, karakter yang kedua dia mau makan bakso karena dia belum makan 3 hari. Desire berbeda. Yang satu makan bakso untuk hiburan, yang satu makan bakso karena untuk bertahan hidup. Keinginannya sama, sama-sama mau makan bakso, tapi desire-nya berbeda. Yang satu hasratnya adalah hasrat untuk mencoba-coba bakso saja karena ada bakso baru buka. Yang kedua adalah dia harus makan bakso itu kalau enggak dia mati atau dia sudah 1 minggu tidak makan. Yang mana yang kira-kira lebih menarik? Hasrat atau keinginan? Saya meyakini bahwa di dalam cerita pembaca atau penonton itu lebih gampang connect pada hasratnya daripada pada keinginannya. Karena itu yang membuat kita relate dan berempati dengan si tokoh itu. Ini yang banyak sekali menurut saya sesuatu hal yang basic tapi banyak keskip juga oleh penulis dan juga oleh apa pengarang gitu ya. Am, Bukan hanya keinginan tokoh tapi kenapa itu penting buat dia gitu. Oh, yang ketiga adalah konflik. Menurut saya cerita itu mesti ada konfliknya gitu. Karena kalau misalnya tidak, dia akan menjadi vlog gitu ya. A day in my life gitu ya. Itu kalau di Instagram itu a day in my life as a literatur student gitu. Pergi ke kampus, check in apa namanya absen gitu. Tidak ada konfliknya gitu ya. Nah, cerita itu yang membedakan adalah ada konfliknya. Apa yang terjadi gitu nanti. Yang keempat adalah resolusi. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan oleh si tokoh? Apakah dia mencapai keinginannya? Saya mendengar sesuatu, ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Lanjut dulu. Nah, ketika kita menulis karakter tokoh gitu, ada 5 elemen ini setidaknya yang saya selalu harus tulis. Ini sebenarnya apa ya? Tips ya. Ini kalau tadi kita di sesi apa setengah awal kita bahas teori-teori dan segala macam. Kalau ini kayak tips dan trik kalau mau menulis apa yang harus diperhatikan. Dan juga ketika kita membaca karya sastra, apa yang kita perhatikan gitu. Yang pertama adalah masa lalu. Karakter itu harus selalu punya masa lalu. Masa lalu dia seperti apa yang membentuk dia hari ini. Karena semua kita yang ada di forum ini sekarang nih, 60 orang, 70 orang ini, semua kita ada di sini karena kita dibentuk oleh masa lalu kita gitu. Jadi karakter itu harus punya masa lalu yang berpengaruh pada hari ini.
Yang kedua adalah dia harus punya inner desire that comes from a lack. Dia kurang apa sih sebenarnya? Dia merasa dia kurang apa, sehingga dia pengen apa, hasrat dia tuh apa gitu. Semua orang pasti merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Pasti, nggak ada orang yang saya di dunia ini sudah cukup. Mungkin cuma Buddha Gautama. Itu aja nggak mudah untuk mencapai untuk mencapai level itu gitu ya. Nah, yang ketiga situasi yang menantang dia untuk menghadapi, untuk to challenge her to face her inner desire. Nah, ini harus ada sebuah situasi yang menantang itu. Kalau nggak ada ya, dia diam aja gitu. Karakter ini tidak menarik. Gitu. Yang keempat, desire tadi berubah menjadi want. Sangat berbeda ya di dalam novel dan film. Kalau di dalam novel kita bisa bicara 200-300 halaman semua bicara soal hasrat yang internal, itu bisa. Kenapa? Karena novel itu bisa menulis perasaan orang sampai sedetil mungkin kan. Kalau di film itu tidak bisa. Di film itu kita harus memfilmkan apa yang bisa ditangkap oleh kamera gitu. Kalau dia cuma perasaan aja, nanti jadi sinetron. Ah, aku senang dia datang gitu kan, terus mulutnya nggak gerak gitu. Ada voice over gitu. Ah, itu nggak menarik. Lalu kemudian biasanya karakter yang menarik teman-teman dia punya rahasia yang cuma dia doang yang tahu. Dia dan penonton yang tahu. Ah, itu biasanya karakter yang menarik tuh. Yang kalau kalau rahasia itu terbongkar, dunia dia tuh akan berubah gitu. Itu biasanya karakter yang menarik. Apa definisi rahasia? Definisi rahasia adalah cuma dia doang yang tahu. Kalau udah ada satu temannya yang tahu itu sudah bukan rahasia lagi. Kalau ada dua orang yang tahu itu sudah jadi gosip namanya bukan rahasia. Oke, ini nanti bisa saya share juga nanti lewat Bu Rosma ya. Jadi nggak usah dikejar-kejar menulisnya. Um, Berikutnya adalah konflik gitu. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis konflik? Yang pertama adalah setting tentu saja. Settingnya di mana? Setting itu latar ya, latarnya di mana gitu. Em, kalau kalau rata-rata kanon-kanon sastra Inggris kan pasti dari mana? Victorian England gitu ya, Inggris abad-abad 19 gitu. Ketika jenius-jenius itu hidup gitu ya, Bronte lah, Tennyson dan segala macam. Em, inner conflict versus external conflict artinya apa? Artinya buatlah konflik itu tidak hanya karakter menghadapi orang lain, tapi eksternal gitu, Bu. Tapi juga karakter menghadapi dirinya sendiri. Aduh, kalau saya melakukan ini nih, gimana ya? Gitu. Misalnya tadi kita balik lagi ke metafor dua orang yang mau makan bakso. Dua orang ini sampai di warung bakso, ternyata bakso yang tersisa tinggal ada satu. Nah, si orang yang kira-kira tokoh misalnya tokoh utamanya yang tadi mau makan bakso cuman karena mau ngemil, dia akan, aduh, saya kasih tidak ya bakso ini sama dia nih. Kalau saya nggak kasih kita berkelahi nih. Tapi kalau saya kasih saya udah jauh-jauh datang ke sini, saya udah bayar Gojek. Gimana tuh? Ada konflik yang terjadi antara si orang yang mau beli bakso atau mie gacoan ini gitu. Tapi dia juga sedang 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 berhadapan dengan moralitas dia sendiri. Kalau saya ambil bakso ini, saya orang baik atau orang jahat? Kalau saya kasih bakso ini ke dia, apakah artinya saya telah menginjak-injak harga diri saya sendiri? Nah, itu dilema tuh. Jadi biasanya cerita-cerita yang menarik itu adalah cerita yang konfliknya tuh tidak cuma eksternal, tapi juga internal gitu di tokoh itu. Bikin konflik eksternal tuh gampang. Bikin aja orang berkelahi itu udah konflik eksternal. Tapi apakah semua perkelahian itu menarik? Kan tidak gitu. Nah, jadi eh, yang menurut saya membuat cerita itu menarik adalah inner konfliknya. Banyak sekali novel yang sebenarnya tidak terjadi apa-apa di dalam novel. Teman-teman udah baca ini belum sih Ulysses belum sih James Joyce? Itu tuh satu film itu kayaknya karakter itu cuman berdiri di tangga saja ceritanya, tapi di dalam dirinya itu ada banyak sekali kejadian gitu ya. Eh, nah, novel-novel Rusia juga seperti itu gitu. Kalau kita baca Dostoyevsky juga sebetulnya kayak, ah, ini kejadiannya apa sih gitu? Nggak ada nih, cuma orang menghayal aja gitu. Cuma di dalam dirinya itu ada banyak sekali kejadian-kejadian. Yang ketiga adalah konflik. Itu source-nya datang dari mana? Nah, ini teman-teman bisa pilih ketika menulis. Ada biasanya konflik itu bisa datang dari karakter yang lain. Karakter yang lain itu atau biasa orang sebut antagonis ya. Antagonis atau biasa orang sebut orang jahat. Tapi saya sendiri tidak percaya kalau antagonis itu orang jahat. Antagonis yang baik itu adalah sebenarnya orang baik yang keinginannya bertabrakan aja dengan tokoh utama. Sebenarnya dia orang baik juga. Gitu. Gitu aja sih. Dia punya keinginan yang berbeda.
Atau bisa juga muncul dari masyarakat konfliknya, bisa juga muncul dari alam gitu ya, menghadapi gempa bumi, menghadapi serangan hiu atau sebuah pulau yang tiba-tiba tenggelam atau apa gitu. Settingnya di Pulau Selayar ketika suatu hari tokoh utamanya bangun selayar sudah berada di bawah laut gitu misalnya. Artinya kan berarti konfliknya nature gitu. Eh, atau konfliknya itu adalah norma misalnya. Tapi ini sudah agak-agak jadul ya. Kalau kita baca sastra-sastra Indonesia angkatan Balai Pustaka itu biasanya ah, konfliknya antara tokohnya biasanya orang Padang, orang Bukit Tinggi gitu ya, karena sastrawan zaman itu datangnya dari Padang, dan juga value-value orang Minang gitu. Em, Kalau teman-teman baca tenggelamnya kapal Van der Wijk misalnya, itu kan manusia melawan melawan norma gitu. Di bawah lindungan Ka'bah itu juga sama tuh. Lalu kemudian, will the conflict able to challenge the characters in our life? Apakah konflik ini akan menantang tokoh itu untuk menghadapi diri dia sendiri? Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi menurut saya yang paling lama dalam menulis, saya biasanya menulis naskah itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Yang paling lama tuh nulis karakternya sebenarnya. Mengenali orang ini sebetulnya. Dia ini siapa? Siapa saja yang berada di dekat dia. Ketakutan dia tuh apa? Kok zodiaknya tuh apa? Dia percaya zodiak tidak? Dia percaya dia apa namanya punya utang pinjol tidak gitu. Jadi untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu. Lalu konflik. Nah, kalau kalau teman-teman di sini ada yang tertarik bikin film, question for cinema, is it visible? Dia bisa difilmkan tidak? Ada hal-hal yang banyak hal yang menarik yang nggak bisa ditangkap kamera ya. Nah, kalau film itu memang kita terbatas pada itu. Kalau sastra itu jangkauannya lebih lebih luas. Sebenarnya ada tengah-tengahnya itu film animasi. Film animasi bisa digambar gitu. Nah, kalau kalau film live action ya nggak bisa. Kalau dia nggak visible ya dia tidak bisa diambil. Lalu resolusi. Nah, ketika kita membuat ending, orang biasa menyebutnya ending ya. Will the resolution create a new understanding? Jadi sebetulnya ending yang bagus itu adalah ending yang memiliki new understanding. Karakter tadinya tidak paham ini, akhirnya dia jadi paham ini. Karakter tadinya tidak bisa merasakan ini, akhirnya dia bisa merasakan ini. Mungkin kita balik lagi ke metafor orang yang tadi mau makan bakso. Ketika si karakter A ini mengalah, kau kan sudah 5 hari tidak makan, ini bakso untuk kau saja. Tek. Akhirnya dia belajar apa itu artinya memberi. Tadinya mungkin dia tidak mau memberi. Tadinya mungkin dia tidak paham apa arti sedekah gitu misalnya gitu ya. Eh, Lalu kemudian setelah dia memberikan itu, lalu si karakter yang kelaparan ini makan dengan lahap, lalu dia cuma duduk di situ dan menatap orang ini makan dengan lahap. Seiring dia menatap orang itu makan, meskipun dia tidak makan, entah kenapa dia juga merasa kenyang. Wah, misalnya seperti itu kata-katanya gitu ya. Terus artinya berarti pengalaman ini membuat new understanding in the character. Ini bisa jadi ending yang menarik gitu. Lalu kemudian apa pesan dari cerita itu? Biasanya kan kita menulis cerita karena kita mau menyampaikan pesan gitu ya. Bisa juga bentuknya itu pertanyaan. Dan pesan itu tidak harus selalu sifatnya pesan moral, tidak harus. Pesan itu bisa pesan yang sangat subjektif saja gitu. Kenapa tidak harus sifatnya moral? Karena kita ini sastrawan, bukan 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 Habib gitu. Bukan tentu bagus kalau kalau pesannya itu align dengan pesan-pesan itu, tapi menurut saya apakah harus? Tidak harus gitu. Tapi sebuah cerita itu harus menurut saya punya either antara antara dua hal ini. Kalau dia tidak berpesan, dia harus punya pertanyaan gitu. Pertanyaan ini juga menarik gitu. Banyak sekali karya-karya yang diakhiri dengan pertanyaan. Jadi kita pulang itu kita mikir, wah gimana ya kalau 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 seperti itu gitu. Yang ketiga adalah will it create new understanding for the audience or readers. Biasanya kalau menurut 1 dan 3 ini berhubungan. Kalau dia creating new understanding for the characters, dia akan creating new understanding for the audiences. Kenapa? Karena audiens itu menempatkan dirinya pada karakter itu. Itu udah pasti itu. Ketika kita baca novel kan kita membayangkan diri kita adalah si tokoh itu gitu. Ya, resolusi, wah waktunya sudah lewat. eh Jadi untuk sedikit menyimpulkan, menurut saya yang pertama, kenapa cerita, balik lagi pada pertanyaan besarnya, kenapa kenapa cerita itu penting? Cerita itu penting karena dia membuat kita itu mampu berempati gitu ya. Pada ketika kita mampu berempati pada karakter fiksi, insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa berempati pada orang-orang asli gitu kan. Masa kita bisa berempati pada Tom Cruise gitu, tapi kita tidak bisa berempati pada teman-teman kita sendiri, orang-orang di dekat kita sendiri gitu, kan gitu.
apa harapannya seperti itu gitu. Eh, yang kedua adalah stories are always about human being. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik adalah bahwa cerita selalu mengingatkan kita apa sih rasanya jadi manusia gitu. Emosi kita, values kita. Jangan salah ya, film-film Disney itu kan banyak yang tokoh utamanya ikan gitu kan, ikan atau mobil gitu kan misal tokoh utamanya. Tapi kan emosinya yang ditaruh di ikan itu kan emosi manusia gitu. Finding Nemo gitu misalnya, ada orang bapak ikan ingin mencari anak ikan kan gitu kan. Saya rasa di dalam dunia ikan yang sesungguhnya gitu itu mungkin bisa jadi tidak terjadi, tapi dia diberikan emosi manusia. Cars gitu tokoh utamanya mobil gitu kan. Tapi kan mobilnya beremosi seperti manusia gitu. Nah, jadi yang lalu kemudian yang ketiga, stories itu strukturnya sebenarnya cuma tiga, beginning, middle, and end. Tapi teman-teman bisa bolak-balik, nggak harus seperti itu. Um, Urutannya gitu. Makanya ada yang disebut sebagai non-linear storytelling. Dan sebagai kalau teman-teman ini slide terakhir ya. Sebagai penulis, saya merasa bahwa saya lebih banyak menghabiskan waktu membaca atau menonton daripada menulis itu sendiri gitu. Jadi banyaklah membaca, banyaklah nonton, banyak membaca, banyak nonton, banyak banyak banyaklah mengkonsumsi karya-karya sastra atau karya-karya seni gitu. Kebanyakan penulis saya rasa menghabiskan lebih banyak waktunya membaca daripada menulis. Menulis itu sebentar kok gitu. Yang lama itu adalah memikirkan apa yang mau ditulis kan itu. Mau nulis apa itu yang lama. Em, dan untuk mendapatkan inspirasi itu ya baca ya nonton kalau karena sebetulan saya juga buat film ya saya banyak nonton gitu. Lalu kemudian yang kedua, jadilah kreatif. Nah, menurut saya percaya bahwa musuh yang terbesar dari kreativitas adalah rutinitas. Rutinitas itu membuat hidup kita berulang-ulang. Jam 9 pasti melakukan itu, jam 10 pasti melakukan itu, pergi ke kampus pasti naik PT-PT nomornya itu gitu kan. Eh, Menurut saya cobalah hindari rutinitas. Kalau misalnya biasanya naik Gojek, coba suatu hari jalan kaki setengah jalan aja, jalan kaki aja. Dik, 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 dik. Nanti sampai tengah jalan baru panggil Gojek. Nanti dibalik lagi naik Gojek dulu sampai tengah jalan, bang, turun jalan kaki. Kalau biasanya ke kampusnya lewat sini, coba besok lewat yang mana. Jadi itu membuat kita itu terus-menerus melihat sesuatu yang berbeda. Jadi dan itu memancing kreativitas gitu. Karena sebetulnya yang membunuh kreativitas itu adalah rutinitas menurut saya. Rutinitas itu membuat kita otak kita menganggap bahwa hidup itu gitu-gitu aja, tidak menarik. Kalau kita menganggap hidup kita tidak menarik, artinya tidak ada yang bisa diceritakan, kan gitu kan. Nah, ini biasanya latihan pertama yang saya kasih ke mahasiswa saya adalah siapa di sini yang tidak pernah naik bis kota? Wah, banyak tuh. Tidak pernah naik bis. Besok naik bis. Itu tugas kuliahnya naik bis. Sampai di kampus ceritakan apa yang kamu lihat di bis itu gitu. Itu ini menurut saya penting. Tidak pernah datang ke sebuah tempat ini karena takut. Coba suatu kali datang ke situ. Hadapi ketakutanmu. Bawalah teman gitu kan. Misalnya siapa tahu ada apa. Lihat di situ orang itu. Jangan-jangan ternyata tempat yang kamu takuti itu ternyata cuma ada di otakmu saja. Sebenarnya di sana itu tidak menakutkan itu gitu. Nah, dan ini keluar dari rutinitas itu tidak mahal gitu. Itu sangat 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 murah gitu sebetulnya. Bahkan bisa jadi lebih murah daripada rutinitas itu sendiri. Yang ketiga adalah a good storyteller is always a good story listener. Banyaklah mendengar. Kita kan hidup di era yang sangat reaksioner. Apapun mau kita komen gitu kan. Wah, ada lagi set euro naik mau kita komen. Wah, pemerintah begini mau kita komen. Janganlah komen-komen terus. Coba aja dengarkan aja, dengarkan. Ada teman kita cerita, jangan langsung ditanggapi, dengarkan gitu. Karena untuk membuat cerita yang baik kita harus menjadi pendengar yang baik dulu. Saya rasa itu yang paling penting. Lalu yang keempat, yang paling penting adalah always try to avoid judgment. Jangan terlalu cepat menghakimi sesuatu. Jangan langsung, oh kalau gini berarti begini, kalau gini berarti. Tapi try as much as possible to understand. Kalau kalau menurut saya ini yang paling penting gitu. Banyak cerita-cerita yang menarik tapi berakhir jelek karena storytellernya terlalu judgmental. Kalau menurut saya lebih penting untuk memahami sesuatu daripada untuk menjadi benar akan sesuatu. Nah, gitu. Jadi tidak perlu buru-buru menjadi benar. Tapi eh, inilah apa coba untuk mengerti ini wah kalau dari sudut pandang ini mungkin seperti ini dari sudut pandang ini mungkin seperti ini itu menarik loh penting exercise yang sangat penting bagi penulis kenapa karena dalam menulis kita masuk ke dalam kepala banyak sekali karakter kita harus bisa melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang kalau kita cuman yakin pada satu hal
cerita itu menjadi tidak menarik gitu. Kalau kita ngejudge terlalu cepat ngejudge sesuatu, artinya kan kita hanya melihatnya dari satu sudut pandang, dari sudut pandang kita aja. Nah, ini yang kadang dan ini susah ya dilakukan di mana di era sosial media di mana semua orang berlomba-lomba menjadi benar ya gitu. Kita berlomba-lomba menjadi benar. Ini pasti benar ini, komenku ini pasti benar. Kalau ada yang like, ayo kita tweet war gitu kan. Saya tunggu kau di lini masa jam sekian kita tweet war. Ya itu mungkin tantangan bagi kita yang hidup di era yang semuanya serba cepat. Kebenaran itu bisa didapat, kebenaran quote and quote itu bisa didapat sesimpel googling gitu, sesimpel Wikipedia. Tapi kadang-kadang kebenaran itu tidak berguna bagi seorang pengarang. Kadang-kadang kebenaran faktual itu tidak berguna bagi seorang pengarang. Yang kadang-kadang bagi seorang pengarang itu lebih berguna kebenaran emosional. Apakah dia truthful secara emosi? Apakah dia sincere? Apakah dia apa sincere itu tulus gitu sebagai sebuah cerita gitu. Saya rasa seperti itu. Tidak ada gunanya memenangkan setiap argumen karena cerita-cerita yang paling menarik itu biasanya datang dari orang-orang yang kalah. Jadi mungkin itu dari saya kelewatan, tapi monggo silakan kalau ada tanggapan seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali. Saya sampai mencatat berlembar-lembar poin-poin dari Pak Makbul Mubarak tadi. Semoga adik-adik di sini juga banyak menemukan atau mendapatkan insightful dari materi yang disampaikan tadi. Sekedar informasi, Pak, ini kan mahasiswa kami juga di semester ini sedang khususnya yang semester 4 ya, mereka sedang mengampu mata kuliah mata kuliah drama, dan proyek akhir mereka adalah membuat sebuah pementasan sederhana dengan mengadaptasi dari drama-drama klasik. Dan kebetulan challenge-nya tahun ini adalah mereka diminta untuk mengadaptasi dramanya Victor Hugo, Les Miserables, kebetulan dari Prancis juga, dan drama kedua yaitu Endgame dari Samuel Beckett. Ya, jadi mereka sekarang dalam proses penggarapan naskah. Mungkin adik-adik yang hadir di room ini mau bertanya atau minta saran terkait proses penggarapan naskahnya atau hal-hal yang mungkin diangkat tadi. Banyak sekali ya poin penting yang disampaikan oleh Bapak tadi. Silahkan waktu dan tempat. Silahkan bagi yang mau bertanya langsung mengaktifkan mic-nya. Silahkan. Adakah? Harus ada. Banyak ini. Ada lebih 100 orang yang hadir di room ini. Ayo. Sepertinya tadi ada yang raise hand. Ada. Itu juga ada anak S2 loh. Wah. Siapa tadi yang raise hand? Boleh langsung aktifkan mic ya. Saya tidak lihat tadi. Adakah? Belum dapat grade kita. Belum dapat grade. Belum dapat grade. Ditanya aku Ayo. Adakah? Come on. Saya, Mam. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah di era modern seperti saat ini, di mana AI itu berkembang pesat. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah Bapak pernah membuat sebuah karya yang mungkin referensinya itu dari AI? Atau mungkin Bapak malah menentang keberadaan AI sendiri, Pak? Ini itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih dari Arbi Irwansyah. Kebetulan ini mahasiswa kami yang sedang magang di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris.
Boleh mungkin saya langsung persilakan kepada Bapak untuk menjawab. Sebenarnya tidak ada gunanya menentang AI ya. AI itu akan ada eh, em, terlepas dari kita setuju atau tidak gitu. Saya tahu bahwa teman-teman penulis skenario di Hollywood itu pernah strike, pernah mogok kerja hampir 2 tahun karena mereka menuntut AI itu diregulasi gitu. Karena sudah banyak sekali penggunaan. Tapi menurut saya setuju bahwa AI itu hanya perlu diregulasi saja. Hanya perlu diregulasi dan ini kan bentuk-bentuk apa ya, survival of the fittest aja. Apakah AI itu akan bisa membuat cerita-cerita yang menarik? Bisa. Tapi saya percaya bahwa kalau semua cerita itu menarik, tadinya cerita yang menarik itu sudah tidak menarik lagi. Gitu kan. Sebuah cerita itu kan menarik karena dia berbeda. Bayangkan kalau misalnya saya membayangkan nih 10 sampai 20 tahun lagi AI udah dipakai menulis novel, pasti kan akan sama semua tuh bentuknya. Wah, dan lama-lama kita ini sebagai manusia akan terlatih untuk menilai, ini AI ini yang bikin ini nggak menarik nih. Ini AI, ini AI, ini AI. Kita akan mencari sesuatu yang otentik karena menurut saya pengalaman seni itu kita mencari sesuatu yang paling otentik, paling menyentuh, paling berbeda gitu kan. Paling wah, ini saya belum pernah rasakan sebelumnya ini karya yang menarik sekali. Saya percaya bahwa AI itu memang bisa dipakai untuk menulis, bisa gitu. Saya aja sering kok iseng gitu ngeprom gitu. Coba bikinkan saya ini, lalu saya baca sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu. Itu bisa dibuat seperti itu, tetapi apakah mereka akan bisa ada AI chatbot suatu hari yang bisa membuat karya seni semonumental misalnya Hamlet gitu atau tadi disebut Les Miserables gitu. Kok saya tidak percaya seperti itu ya? Karena karya seni itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas penulisannya. Karya seni itu ditentukan oleh zaman, oleh pengaruhnya, oleh impactnya, oleh bagaimana dia menginspirasi penulis lain gitu. Nah, jadi kalau buat saya tidak menentang AI. AI itu ditentang atau tidak pasti ada gitu. Dan apakah AI itu ada gunanya? Ada gitu. Tapi apakah kemudian AI itu bisa sampai pada karya seni seotentik itu gitu, karya seni yang otentik? Saya meragukan. Ya, seniman yang paling otentik itu tetap pasti manusia gitu. Tapi saya membayangkan, apakah AI prompting itu bisa menjadi sebuah sebuah seni di masa depan? Mungkin bisa gitu. Seniman yang paling jago tuh siapa yang paling jago ngeprompt gitu. Itu mungkin bisa aja gitu. Kita tidak tahu karena itu sangat tergantung pada 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 kecepatan perkembangan machine learning ini gitu. eh Kalau saya sendiri saya tidak menentang menentang AI ya, yang kayak misalnya nih teman-teman di sini, oh pakai AI, kalau tidak menentang AI saya pakai AI saja untuk bikin tugas, nggak apa-apa, pakai aja, yang rugi kamu kok gitu. Kamu AI-nya pintar, kamu ya tetap goblok kan gitu kan, gitu aja. Betul, Jadi betul, betul. jadi kita membuat mesin itu tambah pintar karena kita ngasih dia data-data. Oh, bikinkan saya tugas untuk kuliah ini, drama ini, bikin-bikin. Wah, dia bikin, nilai kamu tinggi gitu. Tapi kamu mau ngapain dengan nilai itu? Nggak ada gunanya, Ya, gitu aja. Nah, jadi kalau menurut saya gitu, memang kehadiran AI ini membutuhkan kita untuk melihatnya dengan cara yang berbeda gitu. Gitu sih. Kalau saya sebagai penulis terus terang saya banyak menggunakan AI untuk fact checking, untuk riset. Apakah benar seperti ini? Apakah benar seperti ini? Dan jangan salah, saya pakai Gemini, saya pakai Chat GPT, saya pakai Meta AI. Sering salah kok mereka itu. Dalam fact checking aja sering salah. Sering sekali salah gitu. betul, betul. Ketika saya kritik baru dia kayak, oh ya I'm sorry, salah gitu. Jadi masih belum 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 sempurna juga, jadi jangan percaya percaya amat seperti itu. Oke, sepakat sih Mas, sepakat sekali. Saya bilang biasa kalau di kelas saya bilang sama anak, kalau pakai AI boleh, kalau untuk mancing ide atau memancing narasi untuk pembuka sesuatu misalnya silahkan. Tapi ingat kalau sudah mengangkat fakta ya harus cross check. Karena Iya, AI juga kan mesin, mereka tidak iya, pakai perasaan. iya. Oke, terima kasih Arbi atas pertanyaannya dan tadi sudah dijawab. Saya persilahkan kepada adik-adik yang lain. Adakah yang mau disampaikan atau dipertanyakan? Silahkan. Ya, tadi ada kode dari Aryani Nur Rahmawati. Silakan. Thank you, Ma'am. Jadi, itu langsung saja di Ma'am. Pak, Ya. saya mau bertanya,
Kalau kita sedang dalam proses penggarapan seperti itu, Pak, dalam proses mengadaptasi sebuah cerita, itu bagaimana kita cara memilih bagian cerita yang harus di-highlight, Pak, seperti itu, dalam proses mengadaptasi cerita. Terima kasih. Tadi Oke, katanya ini 2 pertanyaan. Boleh, Mem? Ya, boleh silakan langsung. Ya, jadi tadi juga ada disebutkan Pak pas dipresentasikan kalau cerita itu, story itu dia selalu bercerita tentang manusia, about our emotion, behavior, dan lain-lain. Tapi banyak penulis Pak itu dia menggunakan anthropomorphic kayak hewan ataukah benda mati lainnya yang dikasihkan behavior, emotion manusia selayaknya manusia seperti tadi yang dicontohkan kayak misalnya ikan atau apa itu dan sebagainya. Yang mau saya tanyakan bagaimana pendapat Tak tentang hal tersebut, Pak. Kenapa tidak langsung kita menggunakan karakter manusia, Pak? Karena kan kita bercerita tentang manusia. Kenapa harus menggunakan antropomorfik hewan atau benda-benda lainnya? Terima kasih. Oke, menarik. Kebetulan mereka pernah belajar sastra anak, Pak. Jadi mungkin ada teringat dengan pelajarannya. Ya, silahkan saya persilahkan pada Bapak untuk menjawab. ya baik, terima kasih. Dalam proses adaptasi, kalau saya biasanya segampang, saya melihat ini yang paling menarik. Bagian ini aja yang paling menarik nih buat saya nih. Kayaknya saya bisa menyampaikan pesan saya kalau saya ambil cuma 3 halaman ini saja. Saya pernah dulu baca sebuah buku diari. Ini ya pengalaman. Saya pernah baca buku diari tentang seorang pejuang gitu, tentang seorang pejuang yang seumur hidupnya dikejar-kejar oleh tentara, oleh polisi. Saya baca novelnya sampai selesai. Lalu kemudian saya bilang, saya kayaknya tertarik untuk mengadaptasi buku ini, tapi cuma 3 halaman. Saya cuma mau adaptasi 3 halaman. 3 halaman itu udah cukup buat saya jadi satu film. Akan saya expand 3 halaman itu jadi satu film. Kenapa? Karena menurut saya 3 halaman itu buat saya paling paling menggugah, paling menyentuh, dan menurut saya pesan yang ingin saya sampaikan itu sudah cukup untuk disampaikan oleh 3 halaman itu. Sisanya saya nggak sentuh. Karena biasanya kalau biografi itu dimulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Biasanya Ya. gitu kan. Nah, saya cuman tertarik suatu hari si tokoh ini dia bekerja di sebuah gudang perawatan kereta api. Dia bekerja di gudang itu, lalu kemudian dia bekerja di bawah penjajahan Jepang. Dari situ dia menyamar. Sebenarnya dia itu jadi buronan Jepang, tapi dia menyamar, lalu dia bekerja di bawah Jepang itu sendiri gitu. Jadi dia kayak nggak dikenali di situ. Nah, menurut saya itu momen yang sangat menarik. Kamu tinggal sedekat itu dengan musuh yang mencoba menangkapmu dengan cara berpura-pura bekerja untuk dia. Dan itu di dalam biografi itu cuma 3 halaman. Em, Menurut saya adaptasi itu seperti itu gitu. Jadi eh, ada salah satu teman saya juga yang membuat film soal aktivis yang hilang ya, Wiji Tukul gitu. Wiji Tukul ini kan dari zaman dia kecil, dia seorang sastrawan juga dari Solo. Dari kecil sampai sampai dia hilang kan rentang waktunya berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi dia hanya mengadaptasi hidup dia ketika dia dalam pelarian ke Pontianak, ke Kalimantan waktu itu. Jadi dalam mengadaptasi ada yang disebut faithful adaptation, ada yang disebut unfaithful adaptation. Buat saya itu balik lagi, mengadaptasi itu adalah proses subjektif siapa yang mengadaptasi gitu. Jadi kan Les Miserables itu kan sangat tebal ya gitu. Endgame juga sangat sulit sebenarnya, sangat kompleks gitu. Dan kadang kalau kita mengadaptasi kita adaptasi sesuatu hal yang sangat kita pahami dari situ, sangat menarik. Wah, ini kayaknya kalau aku ambil 3-4 halaman ini aku bisa berkreasi, aku bisa tambah-tambahin, aku bisa ini, aku bisa ini. Nah, gitu. Jadi justru itu kenapa adaptasi itu tidak pernah punah gitu ya. Sampai sekarang Shakespeare masih diadaptasi udah berapa? Hampir 600 tahun gitu. 500 Iya, tahun. Jadi adaptasi karena tiap adaptasinya berbeda gitu. Orang menaruh betul. subjektivitas dia sendiri di situ Hmm. gitu. Yang kedua tadi, kenapa sih orang itu selalu apa namanya memilih bentuk-bentuk antropomorfik? Mungkin ada beberapa faktor ya, saya rasa saya tidak tahu persisnya seperti apa, tapi menurut saya adalah satu kecenderungan, itu biasanya cerita anak-anak ya. Anak-anak kan suka dengan hewan-hewan ya. Jadi bentuk-bentuk yang lebih Ya. familiar gitu saya rasa. Em, dan yang kedua mungkin ya itu imajinasi aja, sama kita seperti bikin bikin film astronot gitu. Emang teman-teman pikir yang bikin film astronot itu semuanya pernah ke bulan? Kan nggak juga. Itu- Jadi itu kita membuat bentuk-bentuk yang agar apa namanya, agar itu tuh lebih mudah dipahami, dan menurut saya biasanya
ada moral tertentu yang ditempelkan pada binatang-binatang tertentu. Itu amatan saya. Misalnya kancil. Kancil itu kan binatang yang apa ya? Dia tuh manipulatif ya, gitu. Toksik. Ah, dia binatang yang toksik tuh kancil itu. Nah, nah, mungkin elemen-elemen ini kalau ditaruh di manusia, lalu diceritakan ke anak kecil itu bisa ketakutan. Wah, manusia itu tuh kalau tumbuh dewasa bisa jadi kayak gitu ya, gitu. Bisa jadi setoksik itu. Tapi kalau dia ditempelkan ke kancil, nah anak kecil itu tidak takut. Kenapa? Karena seumur hidup dia tahu dia tidak akan berubah menjadi kancil kan gitu kan. Jadi ada hal-hal yang nilai-nilai yang ditempelkan pada tokoh-tokoh antropomorfik tertentu, biasanya seperti itu sih. Pada monster, pada bahkan kalau di Avengers teman-teman nonton pada Thanos gitu kan. Ada nilai-nilai tertentu yang ditempelkan pada makhluk-makhluk cyborg atau non-human seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Wah, sayang sekali waktu ya. Ini sudah pukul 4.28 dan ada yang angkat tangan nih. Wah, satu lagi mungkin Pak. Terakhir. Silahkan. Boleh. Silahkan. Mem Dian kayaknya ya. Ya, Mem Dian. Silahkan, Mem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebenarnya waktu dengar nama Makbul Mubarak teringat langsung satu film yang pernah saya nonton, judulnya Autobiografi. Tapi nontonnya cuman sedikit-sedikit. Di situ ini kalian sebenarnya harus berbangga ya, ini Pak Makbul ini orang yang sangat luar biasa sekali. Sudah banyak karya-karya beliau yang diberi apresiasi oleh dalam bahkan luar negeri. Salah satunya mungkin autobiografi ya Pak Makbul. Tapi ini sebenarnya film ini membuat saya penasaran Pak. Di film itu kan digambarkan tentang seorang jenderal ya, dan ada satu tokoh pemuda, saya lupa namanya siapa ya, Rakib ya, Rakib, saya lupa namanya siapa. Namanya Rakib. Rakib ya, Rakib. Yang saya perhatikan bahwasanya di film itu Rakib itu tidak terlalu banyak bicara, tapi karakternya sangat kuat sekali di film itu. Jadi pertanyaan saya, menurut ini kan kita bicara tentang narasi. Di dalam film ataupun drama-drama kan itu narasi itu sangat kuat tempatnya agar penonton itu bisa paham jalan ceritanya bagaimana. Tapi Rakib ini punya kekuatan tersendiri yang membuat kita paham sendiri gitu. Apa maksud dari apa maksud dari diamnya dia yang dia tidak banyak bicara, tapi kita paham alur cerita film ini. Ya, pertanyaan saya sih, apakah memang menurut Pak Makbul narasi dalam film ini untuk Rakib ini tidak diperlukan ataukah untuk memberikan penguatan sendiri di dalam filmnya. Itu saja sih Pak. Saya cuma penasaran itu. Terima kasih. Sama-sama Mem Dian, terima kasih. Langsung saja Baik, Pak, terima silakan. Mungkin ini berhubungan dengan ini pertanyaan yang menarik sekali karena berhubungan dengan form ya, berhubungan dengan bentuk gitu. Di dalam sastra tentu ada narasi, ada dialog, ada kata-kata. Nah, di dalam film itu dia memiliki bentuk yang lain, form yang lain, acting, gestur, lirikan mata, warna, suara, gerakan kamera, itu semuanya tuh ada. Kalau di dalam sastra itu mungkin ada form-form teknik-teknik seperti retorika, flashback, apa segala macam dialog. Nah, itu sebenarnya dialog itu bukan satu-satunya cara untuk membuat penonton itu mengerti atau merasakan sesuatu gitu.
Nah, karena teman-teman di sini juga akan mengadaptasi drama, menurut saya bentuk itu lebih dekat pada film ya. Ada yang namanya acting, ada yang namanya monolog, ada yang namanya soliloquy, ada yang namanya dialog. Jadi tidak melulu itu harus melalui dialog. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton film autobiografi, di dalam film itu saya lebih banyak menggunakan gestur gitu ya. Gestur dalam menyampaikan kira-kira perasaan tokoh ini tuh apa. Nah, apakah itu bisa dilakukan di sastra? Tentu bisa. Semua yang bisa dilakukan di film itu bisa dilakukan di sastra. Tapi sebaliknya, tidak semua hal yang bisa dilakukan di sastra itu bisa dilakukan di film. Jadi sebagai sebagai sebuah jangkauan imajinasi, sastra itu lebih besar menurut saya. Em, jadi kalau kalau menurut saya, tapi ada teknik-teknik yang lain gitu. Misalnya kayak dalam penulisan sastra tentu kita bisa bisa bahkan sebenarnya penulis itu bisa menggunakan 3 paragraf hanya untuk menjelaskan bahwa dia itu bosan. Gitu. Kayak kayaknya kalau kalau saya nggak salah ingat, kayak novel-novelnya Tolstoy itu kadang biasanya dibuka dengan 50-60 halaman soal satu kejadian yang hanya mau ngomong bahwa mereka itu kaya gitu. Udah itu aja. Tapi dia menggunakan cara yang apa namanya, berputar-putar. Nah, tapi kan ada teknik-teknik itu gitu. Di dalam film juga saya rasa kalau di dalam film ada hal yang tidak ada di sastra, itu audio. Kita ada elemen audio, apa yang kita dengar, frekuensi token listrik yang bunyi, terus kemudian di luar sana tuh ada serangga apa, pohon, jendelanya terbuka atau tertutup. Karena dia elemen audio visual gitu. Derap langkah kaki itu bisa kita bikin bunyinya seperti apa gitu. Jadi sehingga sehingga kita itu bisa merasakan ketakutan si tokoh utama ini. Nah, menurut saya teknik-teknik itu. Jadi dialog itu menurut saya penting, tapi kenapa dalam film itu tidak banyak dialognya? Karena menurut saya sudah cukup disampaikan dengan cara-cara yang lain gitu. Sama faktornya narasi juga. Dia tuh takut sama majikannya. Kalau dia takut sama majikannya, orang takut kan biasanya nggak ngomong. Sebenarnya itu aja sih. Jadi ada pengaruh itu juga. Jadi diamnya dia itu menjadi penting karena diamnya itu datang dari tadi yang kita bahas itu adalah inner konflik, bahwa dia itu takut sebenarnya untuk bicara gitu. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, masih ada pertanyaan ini. Sudah habis waktu, Pak. Wah, ada yang FOMO ini kayaknya. Pak Taufik, salah satu dosen kami juga, Pak. Kayaknya saya berdosa kalau tidak beri kesempatan. Iya, baik. Silakan. Silakan, Pak Taufik. Silakan. Ada satu hal tadi yang menarik. Dalam tadi dia bilang bahwa dialog dalam diam. Atau saya kalau dalam istilahnya itu cinta dalam diam. Nah, ada yang menarik di sini ketika kita mengatakan bahwa lebih banyak yang bersifat dialog, bersifat diam dibanding sebuah dialog yang. Nah, bagaimana menciptakan? Pertanyaan saya adalah bagaimana seorang sinais itu menciptakan ketidakbosanan penonton terhadap apabila terlalu banyak dialog-dialog yang lebih bernada diam dibanding sebuah dialog yang naratif, Mas Makbul. Bagaimana menciptakan ketidakbosanan di dalam penonton? Terima kasih. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Tentu yang paling penting yang harus kita pahami dulu adalah dari mana datangnya diam itu. Itu dulu. Penonton itu harus tahu dulu dan karakter itu harus tahu. Ini orang ini diam ini kenapa? Jangan-jangan cuma sutradaranya aja yang pengen bikin dia diam. Wah, kalau itu tidak ada alasan, itu penonton akan bosan tuh kalau seperti itu. Ah, dia diam ini karena sutradaranya mau dia diam. Tapi kalau kita mengerti betul kenapa tokoh itu diam, apakah dia diam karena dia malas? Apakah dia diam karena dia takut? Apakah dia diam karena dia marah? Apakah dia diam karena nah, ketika kita tahu alasan dibalik diamnya seorang tokoh, itu akan terus menarik. Karena sebenarnya yang penonton relate itu bukan dia diam atau dia bicara, tapi dia relate dengan perasaannya gitu. Karakter yang bicara terus-menerus juga bisa jadi membosankan gitu. Karakter yang bicara terus dari awal sampai akhir bisa juga membuat penonton bosan. Ketika kita tidak mengerti kenapa dia bicara. Ini orang kenapa dia bicara terus? Gitu. Bisa diam tidak? Nah, jadi menurut saya penonton atau pembaca itu dia tidak relate dengan apa yang dilakukan oleh tokoh.
tapi dia relate dengan kenapa tokoh melakukan itu. Jadi saya selalu percaya bahwa penonton atau pembaca itu relate dengan motivasinya. Dia tidak relate, dia tidak menambatkan diri pada aksinya. Aksi itu bisa apa saja, tapi motivasinya yang penting. Kalau dia diam, kenapa dia diam? Kalau dia bicara, kenapa dia bicara? Kalau penonton itu bisa mengikuti alasan-alasan itu dan bisa berempati terhadap alasan-alasan itu, maka saya rasa karya itu tidak akan membosankan. Insya Allah seperti itu. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Makasih Pak Taufik. Masih ada pertanyaan lagi dari Memros. Memros mah tadi Apakah ada say film hi baru di yang akan grup. lahir? Ada. Wah, Apa masih ceritanya rahasia ini kayak. sebentar ditulis. Bukan Masih rahasia ya, memang rahasia. belum jadi. Oh, masih di alam imajinasi nih Pak ya. Ya, betul. Oke, karena waktu sudah selesai, sudah habis, mungkin ada closing statement dari Pak Makbul sebelum kita foto bersama dan menutup kuliah umum kita Ya. hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah diundang di sini. Senang bercengkrama dengan teman-teman pengajar, Bapak Ibu pengajar dan juga teman-teman mahasiswa. Kalau menurut saya mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana kita keluar dari rutinitas itu dulu kalau menurut saya sih. Kita coba cari variasi-variasi di dalam kalau memang kita ingin terinspirasi seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang paling penting kalau dari saya. Nanti dari sana harapannya kreativitas itu bisa muncul dengan sendirinya. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas seluruh sharing pengetahuan yang diberikan pada kami semua hari ini yang betul-betul membuka wawasan kami bahwa narasi itu ternyata segitu pentingnya. Story itu sangat penting di dunia kita. Izinkan saya mengutip satu kalimat dari seorang tokoh yang bernama Philip Pullman yang berkata bahwa after nourishment, shelter, and companionship, stories are the thing we need most in the world. Jadi setelah makanan, tempat tinggal, dan persahabatan, cerita adalah hal yang paling kita butuhkan di dunia. Semoga kuliah umum kita hari ini bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menjadi pendorong untuk kita mulai menulis, membaca, dan hidup dengan lebih sadar akan kekuatan cerita. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami dari Bapak Makbul Mubarak. Terima kasih banyak kepada seluruh dosen yang berkenan hadir hari ini, serta anak-anak mahasiswa semua, adik-adikku yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini untuk menimba ilmu. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jurusan Bahasa dan Sastra Inggris yang telah memberikan kita wadah untuk berbagi di sore hari ini. Atas nama jurusan Bahasa dan Sastra Inggris serta Fakultas Adab dan Humaniora, perkenankan saya Syahroni Junaid sebagai moderator kuliah tamu kita hari ini menutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bersama dulu mungkin ya. Silahkan semua mengaktifkan kamera. Kak Arbi tolong dipandu foto bersamanya karena Anda sebagai host yang melihat semua peserta. Silakan Arbi. Oke, boleh on cam semua. Mem Dian boleh on cam. Oke, Mem. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti. 1, 2, 3. Ganti. Ada 5 slide. 1, 2, 3. Terus, oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ditunggu materinya, Pak. Ya, nanti saya kirim sama Ibu Ros. Ya. Ya. Thank you, Mem Ros. Hati-hati di jalan. Oke, banyak.